belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif. Ini materi pembelajaran 1 ada di halaman 103 sampai dengan 113. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi subtema 3, energi alternatif. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak. Juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Marilah kita pelajari energi alternatif dan manfaatnya. Materi pembelajaran 1 anak-anak, ayo membaca. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Perhatikan gambar-gambar berikut. Baik, kita cermati gambar yang pertama anak-anak. Ini adalah pemanfaatan energi surya untuk pembangkit listrik. Di gambar yang kedua adalah pemanfaatan energi air untuk pembangkit listrik. Dan di gambar ketiga pemanfaatan energi angin untuk pembangkit listrik. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Lanjut ke materi, ayo berlatih anak-anak. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Baik, Ibu membahas dari soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Soal kedua anak-anak, mengapa perlu energi alternatif? Energi alternatif diperlukan untuk menggantikan BBM karena persediaan BBM semakin sedikit. Pertanyaan ketiga, apa sajakah yang termasuk sumber energi alternatif? Yang termasuk sumber energi alternatif yaitu energi panas matahari, energi gerak air, dan energi gerak angin. Soal keempat anak-anak, berikan satu contoh penggunaan energi alternatif.
Ibu memberi contoh energi matahari untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Soal kelima, apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Jika tidak ada energi alternatif, kita akan terus tergantung pada bahan bakar minyak yang persediaannya semakin sedikit. Angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Angin dapat menggerakkan layang-layang. Pernahkah kalian bermain layang-layang? Bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang. Tempat yang lapang membuat kita bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Ayo berkreasi anak-anak, kalian dapat bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Perhatikan jenis layang-layang berikut. Layang-layang digambar dan diberi hiasan agar menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk hiasan tersebut. Layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda. Warna, garis, dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Cobalah menghias gambar layang-layang berikut. Gunakan garis, bidang, dan warna sesuai keinginanmu. Di sini tampak layang-layang ini dihias dengan garis-garis lurus anak-anak, juga ada garis lengkung. Di sini ada bidang segitiga, juga ada bidang segi empat. Nanti anak-anak bisa membuat garis, bidang, dan mewarnai sesuai keinginan anak-anak sendiri. Ayo berlatih anak-anak. Bermain layang-layang juga membutuhkan energi. Semakin lama bermain, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Perhatikan contoh untuk menentukan waktu berikut. Baik, yang pertama anak-anak, Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Ini di gambar yang pertama, ini menunjukkan pukul 15.30 anak-anak. Di sini pukul setengah 4 sore. Sedangkan ini selesainya pukul 16.30 atau pukul setengah 5 sore. Lama Udin bermain layang-layang adalah 60 menit. Kita cermati di sini jarum panjangnya tetap anak-anak, tetap di angka 6. Dan jarum pendeknya di sini tengah-tengah antara 3 dan 4. Sekarang bergeser tengah-tengah antara 4 dan 5. Ini bergeser satu langkah, ini sama dengan bergeser 1 jam atau lamanya 1 jam sama dengan 60 menit. Ke soal kedua anak-anak, Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Kita cermati gambarnya di sini nih pukul 15.30 setengah 4 sore sampai dengan 16.45. Ini kalau kita cermati anak-anak, jarum pendeknya dulu ini melangkah satu langkah. Ini di antara 3 dan 4, sekarang di antara 4 dan 5. Ini melangkah satu langkah, berarti ini melangkah 1 jam kalau jarum pendek. Kalau 1 jam ini berarti 60 menit. Ibu tulis di sini 60 menit. Ini ditambah lagi jarum panjangnya juga bergerak. Awalnya di angka 6, sekarang bergerak di angka 9. Setiap satu langkah ini 5 menit. Ini Ibu itu 5, 10, 15. Berarti ditambah lagi 15 menit anak-anak. Ibu tulis di sini 15 menit. Selanjutnya kita tambahkan 0 ditambah 5, 5, 6 ditambah 1, 7, 75 menit. Jadi lamanya Benny bermain layang-layang adalah 75 menit. Ke soal ketiga anak-anak, Edo bermain layang-layang dari pukul 15.30
sampai dengan pukul 16.00. Ini kita cermati, ini lama Edo bermain layang-layang adalah titik-titik menit. Ini kalau kita cermati jarum pendeknya sebelumnya di antara 3 dan 4, sekarang bergeser di angka 4. Berarti yang bergeser lebih dari 1 ini tidak sampai 1 jam anak-anak. Yang bergeser adalah jarum panjangnya dari angka 6 awalnya ke angka 12. Ini kita hitung setiap langkah ini 5 menit. 5 dari angka 6 anak-anak mulainya 5, 10, 15, 20, 25, 30. Berarti lama Edo bermain layang-layang adalah 30 menit. Soal keempat anak-anak, Siti bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 17.00. Ini kita cermati. Pukul 16.30 itu setengah 5. Selesainya pukul 5. Ini jarum pendeknya antara 4 dan 5, sekarang tepat di angka 5. Belum sampai 1 jam anak-anak. Yang bergeser adalah jarum panjang. Awalnya di angka 6, sekarang di angka 12. Kita hitung dari angka 6 sampai ke 12 sini, setiap satu langkah 5 menit. Kita hitung 5, 10, 15, 20, 25, 30. Berarti 30 menit. Lama Siti bermain layang-layang adalah 30 menit. Soal nomor 5 anak-anak, Lani bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 16.45. Ini kita cermati, ini pukul setengah 5 sore sampai dengan pukul 5 kurang seperempat. Ini jarum pendeknya sebelumnya di antara angka 4 dan 5, sekarang di angka 5. Tidak sampai 1 jam atau 1 langkah. Jadi yang bergerak hanya yang bergerak melangkah, ini jarum yang kita hitung adalah jarum panjang. Dimulai dari angka 6 bergerak ke angka 9 yang kita hitung. Dari angka 6, 5, 10, 15. Berarti 15 menit anak-anak. Lama Lani bermain layang-layang adalah 15 menit. Lanjut ke soal nomor 6 anak-anak. Dayu bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Pukul 15.30 itu pukul setengah 4 sampai dengan 16.45 itu 5 kurang seperempat. Kita cermati jarum pendeknya, awalnya di antara 3 dan 4, sekarang di antara 4 dan 5. Berarti ini melangkah 1 langkah, berarti 1 jam anak-anak. Ini melangkah 1 jam itu sama dengan 60 menit. Anak-anak tentu ingat kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit. Selanjutnya jarum panjangnya kita hitung bergerak dari angka 6 ke angka 9. Kita hitung 5, 10, 15. Berarti kita tambah 15 menit. Nih. Kita tambahkan 0 ditambah 5, 5, 6 ditambah 1, 7. Jadi 75 menit anak-anak. Lama Dayu bermain layang-layang adalah 75 menit. Isikan hasil jawabanmu pada tabel berikut. Baik, Ibu sudah mengisi di sini anak-anak. Ibu bahas anak-anak. Dari yang pertama adalah Udin, lama bermain 60 menit. Yang kedua Beni, lama bermain 75 menit. Yang ketiga Edo, lama bermain 30 menit. Yang keempat Siti, lama bermain 30 menit. Yang kelima Lani, lama bermain 15 menit. Dan yang keenam Dayu, lama bermain 75 menit. Siapakah yang bermain layang-layang paling lama? Nanti anak-anak bisa mencermati kembali tabelnya. Yang paling lama adalah Beni dan Dayu. Siapakah yang bermain layang-layang paling singkat? Jawabannya adalah Lani, tadi 30 menit. Kalau Beni dan Dayu 75 menit. Urutkan nama berdasarkan lama bermain layang-layang. Mulai dari yang paling lama adalah Beni, Dayu, Udin, Edo, Siti, dan Lani. Nanti anak-anak bisa mengoreksi kembali. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini.
Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.